Selamat sore pemirsa, kami juga akan menghadirkan perkembangan penyelidikan seputar pembunuhan siswa Pangudi Luhur Raffi. Bersama saya Isyana Bagus Oka, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, ratusan calon penumpang kapal perintis yang akan mudik Natal mengamuk di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Ini terjadi karena jadwal keberangkatan kapal dibatalkan pihak administrator pelabuhan. Para penumpang yang sudah membeli tiket ini kecewa karena kapal tidak diizinkan berangkat. Padahal perjalanan ke kampung halaman mereka dengan kapal perintis memakan waktu hingga 2 minggu. Mereka meminta administrator pelabuhan menyediakan kapal tambahan untuk mengangkut seluruh penumpang yang terlantar di pelabuhan. Sebelumnya, kapal motor Maloli yang mereka tumpangi sempat meninggalkan dermaga. Karena kelebihan muatan dan kapal oleng, Atpel Ambon memerintahkan kapal untuk kembali ke dermaga. Kepala Atpel Pelabuhan Ambon Mulyono mengakui kelebihan muatan akibat para calon penumpang yang tidak memiliki tiket ikut naik ke atas kapal. Pemirsa, kondisi pengungsi letusan Gunung Gamalama makin memprihatinkan. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Puluhan pengungsi yang kecewa pun berdemo di kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara. Aksi mandi dengan air kotor yang tercemar debu vulkanik ini dilakukan para pengungsi letusan Gunung Gamalama di depan kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara. Mereka kesal karena pemerintah kota Ternate dinilai tidak serius memperhatikan kondisi para pengungsi. Di Kelurahan Marikrubu misalnya terjadi krisis air bersih karena air sudah tercemar debu vulkanik. Di sejumlah pengungsian, para pengungsi mengeluhkan belum adanya bantuan masker, selimut, dan obat-obatan. Padahal sebagian pengungsi akibat banjir lahar dingin sudah terserang berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas, serta gangguan mata. Itu perhatian pemerintah kepada kita semua yang terkena banjir di Kelurahan Dupa-Dupa. Nah, yang utama masker, terus selimut, tikar, dan lain-lain. Minimnya bantuan pemerintah membuat sebagian pengungsi bahkan memilih kembali ke rumah masing-masing meski beresiko terkena terjangan lahar dingin dan debu vulkanik. Sementara hingga hari ini Gunung Gamalama masih terus mengeluarkan gempa letusan disertai debu vulkanik setinggi 400 hingga 500 meter ke arah utara kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Usman Sidik melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kasus tewasnya siswa Pangudi Luhur Raffi Agawinasya Benyamin akhirnya melibatkan banyak pihak. Setelah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini polisi tengah memeriksa seseorang yang diduga anggota Pas Pampres. Pemeriksaan dilakukan penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan bekerja sama dengan polisi militer. Kapolda Metro Jaya Irjen Untung Raja menuturkan saksi dari orang yang diduga anggota Pas Pampres berinisial San itu sangat membantu pengungkapan kasus tewasnya Raffi. Dengan kesaksian San, polisi bisa menangkap tersangka F yang diduga sebagai pelaku utama penusuk Raffi. Namun Kapolda tidak menjelaskan lebih rinci asal kesatuan maupun kegiatan San di Cafe Shy Rooftop tersebut. Kapolda juga mengatakan pihaknya telah menyerahkan masalah keterlibatan San ke POM untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. San diduga adalah orang yang dititipkan pisau oleh Febri usai menusuk Raffi. Pemirsa, Universitas Al-Azhar UAI akhirnya resmi memberhentikan dengan tidak hormat DR dan EZ, 2 mahasiswanya yang menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Ahmad Yoga Fudoli. Pemecatan dilakukan kepada mahasiswa jurusan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi setelah pihak kepolisian menetapkan mereka sebagai tersangka pelaku yang menyebabkan tewasnya Ahmad. Perilaku keduanya juga dianggap melanggar ketentuan universitas. Tindakan keduanya juga dianggap melanggar nilai-nilai agama. Pihak universitas juga menyatakan ungkapan bela sungkawa pada pihak keluarga atas tewasnya Ahmad. Ahmad Yoga Fudoli, mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UAI, tewas Selasa malam akibat pengeroyokan yang dilakukan mahasiswa di kampusnya akibat dituduh mencuri helm. Pengeroyokan menyebabkan Ahmad tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pemirsa, siapa pelaku di balik pembunuhan Christopher Melki Tanujaya tampaknya mulai menemukan titik terang. Polisi sudah dapat mengidentifikasi pelakunya.
Dalam waktu dekat, polisi akan menyebarkan sketsa wajah orang yang diduga membunuh Christopher. Christopher Tanujaya, siswa St. Joseph Institution Singapura, ditusuk orang tak dikenal di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara saat turun dari bus Transjakarta Minggu malam lalu. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Christopher yang seharusnya tengah menikmati masa liburan sekolah ini tak dapat diselamatkan. Christopher adalah peraih medali emas Olimpiade Matematika di Singapura tahun 2009. Kesempatan beasiswa di St. Joseph International School Singapura tengah ia jalani. Rencananya jasad Christopher akan dimakamkan Jumat esok di Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, seorang bocah mengalami penyakit langka berupa pengeroposan tulang dini. Penyakitnya ini menyebabkan sang bocah harus terbaring selama 10 tahun di tempat tidur dan kini tengah dalam perawatan di Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Ibrahim Nursandi hanya bisa terbaring. Ia kini tengah dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Bocah 11 tahun asal Nagari Ganting, Koto Buruak, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini menderita penyakit yang tergolong langka dan hanya diderita para lanjut usia, yakni keropos tulang. Penyakit ini menyebabkan Ibrahim selama 10 tahun ini harus menjalani hidupnya di atas tempat tidur. Padahal anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Nur Nentis dan Sapar Misan ini bercita-cita ingin menjadi penerbang jika dewasa kelak. Ibrahim mengalami pembengkokan dan patah pada seluruh tulangnya sejak berumur 1,5 tahun. Namun karena orang tuanya hanya seorang petani dan tidak memiliki biaya, Ibrahim dirawat dengan cara akupuntur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kondisi pria yang membakar dirinya di depan istana Rabu petang kemarin kian memburuk. Tim dokter RSCM Jakarta pesimis bisa menyelamatkan nyawa pria tersebut. Saat ini, pria yang belum diketahui identitasnya itu dirawat di ruang ICU akibat luka bakar serius sekitar 97%. Pria misterius yang nekat membakar diri di depan Istana Negara Rabu kemarin masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kondisi pria misterius ini kian memburuk lantaran luka bakar hingga 97% di sekujur tubuh. Tim medis berusaha memperbaiki kondisi jantung dan pembuluh darah korban yang rusak. Keadaan lainnya adalah memang sudah tentu dengan luka bakar yang luas begini, memang usahanya adalah sekarang memberikan cairan yang cukup, kemudian nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Menurut Kapolda Metro Jaya, ada dugaan kemungkinan pria misterius ini telah menyiapkan aksi bakar diri. Pria tersebut memiliki ciri tinggi badan sekitar 170 cm dan berat badan 80 kg dan usianya diperkirakan 42 tahun. Sementara identitas dan motivasinya belum diketahui. 3 botol aqua besar, yang 2 kosong, yang 1 masih ada sekitar separuh bensin. Yang 2 kosong ini bau bensin, sehingga kemungkinan, masih kemungkinan saya katakan, dia ini memang sudah menyiapkan diri untuk menyiram bensin dirinya untuk bakar diri. Sementara di luar RSCM, sejumlah aktivis terus menggalang aksi solidaritas terhadap korban bakar diri. Mereka menuding aksi bakar diri tersebut merupakan aksi kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden SBY. Tim Liputan SCTI melaporkan. Pemirsa, perseteruan antara anggota DPR Aziz Syamsuddin dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengundang banyak reaksi. Seputar Indonesia segera kembali sesaat lagi. Tidak izinkan saudara bicara dalam forum ini. Yang kami Pemirsa, ratusan warga menyerang camat dalam unjuk rasa terkait pemilihan kepala desa di Indramayu, Jawa Barat siang tadi. Emosi warga tersulut oleh ucapan camat yang justru ingin menenangkan pengunjuk rasa. Kita umain ning kene. Kita beli terima harus dirusak ning sampean. Ucapan camat Loh Bener Indramayu, Jawa Barat menanggapi tuntutan pengunjuk rasa malah menyulut emosi massa. Pengunjuk rasa merasa tersinggung dengan ucapan camat yang menuduh warga ingin membakar kantor camat.
Kericuhan berawal dari unjuk rasa warga desa yang menganggap pemilihan kepala desa setempat tidak sah. Kericuhan tidak berkembang lebih jauh setelah sejumlah aparat kepolisian dan militer dikerahkan untuk meredakan amuk massa. Pemirsa, sebanyak 18 mesin absensi rencananya akan mencatat ketertiban anggota DPR dalam menghadiri berbagai rapat dan sidang di gedung DPR. Namun, rencana yang telah disepakati pimpinan DPR tersebut akan mubazir bila tidak ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi tegas terhadap anggota DPR yang melanggar. Pimpinan DPR akhirnya menyepakati usulan pembelian 18 mesin absen sebagai alat pencatat kehadiran anggota DPR dalam setiap rapat komisi maupun sidang paripurna. Usulan yang diajukan Badan Kehormatan DPR tersebut bertujuan menegakkan tata tertib anggota DPR. Namun demikian, kalangan pengamat menilai keberadaan 18 mesin absen tersebut bisa jadi mubazir bila tidak ada tindak lanjut pemberian sanksi tegas terhadap anggota DPR yang tercatat jarang menghadiri rapat. Kalau Ibas itu sering tidak hadir, apakah berani menghukum misalnya? Ketua DPR itu dari Partai Demokrat. Itu pertanyaannya. Tetapi menurut saya, ini harus berani dilakukan kalau ingin menegakkan kedisiplinan, sehingga fingerprint ini juga punya efek. Meski penyediaan mesin absen disetujui, namun pimpinan DPR masih mempermasalahkan harga pemilihan yang diajukan. Dan dari pantauan di pasar elektronik, bila DPR menggunakan mesin absen dengan teknologi paling mutakhir sekalipun, harganya tak lebih dari 5% total harga yang diajukan Sekjen DPR senilai 4 miliar rupiah. Untuk harga mesin absensi yang kita punya, itu range harganya mulai dari harga 1,7 juta sampai dengan 10 juta, itu termasuk untuk proses instalasi dan kemudian proses trainingnya juga, Bapak. Bila saatnya mesin absen telah terpasang, anggota DPR pun tertib menghadiri rapat. Tentunya itu semua belum menjamin meningkatnya kualitas para politisi di gedung DPR. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, mayoritas fraksi di Komisi 3 DPR sepakat mengajukan hak interpelasi terkait surat keputusan Menkumham yang mencabut surat keputusan tentang remisi bagi koruptor. Dalam rapat sebelumnya dengan jajaran Menkumham, anggota Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mencaci maki Wamenkumham Denny Indrayana. Saya ulangi Saudara Wamen, Anda dari tadi cingisan. Maaf, Anda tidak ganteng. Paham? Jadi jangan cingisan. Saya bisa minta forum ini keluar, Saudara. Tak terima dengan sikap Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mencaci maki. Bahkan mengusir Wamenkumham keluar dari ruangan rapat. Saya tidak izinkan saudara bicara. Saya tidak izinkan saudara bicara dalam forum ini. Yang kami undang Menteri Hukum dan HAM. Kalau Anda keberatan, keluar dari ruang rapat ini. Kekesalan Aziz Syamsuddin ini diduga ada hubungannya dengan surat keputusan Menkumham yang mencabut surat keputusan tentang remisi bagi koruptor. Keluarnya SK ini membuat sejumlah terpidana batal bebas bersyarat, termasuk pas kasus Zeta, rekan satu partai Aziz di Partai Golkar. Bagaimana nasib 102 orang masyarakat yang ditahan tanpa dasar hukum? Itu substansinya harus diangkat. Jangan masalah bisik-bisiknya. Dinamika dalam rapat DPR diakui memang syarat kepentingan, namun tentunya dilakukan dengan santun. Ya, ini kan dinamika di dalam ruang sidang ya. Saya menganggap ini bukan persoalan yang terlalu serius. Dan ya kalau di ruang sidang selesai ya selesai. Tidak perlu didramatisir, tidak perlu adu siapa yang paling ganteng begitu. Dalam rapat lanjutan Kamis siang, pihak Kemenkumham belum memberikan argumentasinya karena Menkumham tidak hadir. Anggota Dewan tetap akan mengajukan hak interpelasi karena jawaban terkait pembatalan pengurangan masa tahanan bagi koruptor dinilai tidak memuaskan. 6 fraksi di Komisi 3 DPR, yakni fraksi Partai Golkar, PKS, P3, PAN, Gerindra, dan PDIP sepakat mengajukan hak interpelasi mempertanyakan kebijakan Menteri Hukum dan HAM ini kepada Presiden.
Kebijakan ini memang mengundang kontroversi karena masyarakat di luar gedung DPR setuju dengan pembatalan pengurangan masa tahanan bagi koruptor. Alasannya demi menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pembunuh ibu dan anak tiba-tiba mencabut keterangannya saat rekonstruksi dilakukan. Seputar Indonesia segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan mayat dalam kardus. Tersangka pembunuh yang berinisial K tidak bersedia memerankan rekonstruksi, hingga akhirnya Polda menyiapkan pemeran pengganti. K yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka 2 mencabut BAP-nya lantaran tidak sesuai dengan pengakuan dirinya. Menurut kuasa hukumnya, saat kejadian kliennya sedang berada di pabrik tempatnya bekerja di Sunter. Rekonstruksi berlangsung dalam 36 adegan. Tersangka pembunuh tega menghabisi nyawa kekasih gelapnya Ertati dan nyawa anak korban Eryana yang baru berumur 6 tahun di rumah kontrakan. Pelaku kemudian menyimpan mayat Ertati di dalam kardus televisi dan membuangnya di sekitar wilayah Koja, Jakarta Utara. Tersangka kemudian membuang jenazah Eryana di daerah Cakung, Jakarta Timur yang disimpan dalam koper. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 2 hari sudah Norman Kamaru dipecat dari anggota polisi. Dan kini Norman sibuk bergelut dengan dunia seni yang menjadi cita-citanya sejak dulu. Apakah Norman akan langgeng di dunia ini dan menjadi pujaan jutaan penggemarnya? Seperti layaknya saat ia masih berpangkat Bribtu? Pangkat Bribtu tidak lagi disandang Norman Kamaru. Pasca pemecatannya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Norman memang akan berkonsentrasi di bidang seni. Saat ini ia kembali disibukkan dengan kegiatan pembuatan film televisi. Kegiatan seperti ini memang digelutinya saat ia masih menjadi anggota Brimob. Dulu ia sempat menyatakan tidak ingin mundur dari kepolisian, walau karir tengah menculang. Belakangan, ia bahkan sempat mengajukan pengunduran diri. Walau akhirnya ia dipecat secara tidak hormat karena dianggap melanggar disiplin. Norman mengaku menerimanya dan akan benar-benar serius melangkahkan kaki di dunia hiburan. Apalagi ia juga sudah merasa tidak nyaman bertugas di kepolisian. Ia juga menyatakan tidak akan menyesal jika nantinya keputusan ini ternyata salah. Ia juga menyatakan tidak akan menyesal jika nantinya keputusan ini ternyata salah. Dia merasa nyaman lah dengan keputusan ini, saya terima dengan senang hati. Terserah orang mau komen apa. Komisi Kode Etik Propam Polda Gorontalo resmi memecat Norman Kamaru dari anggota Polri 6 Desember lalu. Norman dianggap tidak pernah lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Brimob Polda Gorontalo dan bahkan terhitung absen 85 hari. Dalam waktu dekat, upacara pelucutan seragam Polri akan dijalani Norman. Entah apakah tanpa gelar Bribtu, karir pelantun lip-sync Caya-Caya di dunia seni ini akan terus langgeng digelutinya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan utama kami hari ini di situs www.sindonews.com. Sampai di sini seputar Indonesia Kamis 8 Desember 2011. Saksikan perkembangan terbaru hingga malam nanti di program Seputar Indonesia Malam. Saya Isyana Bagusoka, terima kasih dan sampai jumpa.